Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pernah menyampaikan satu nasihat yang sangat penting yang perlu kita renungkan bersama. Kata Khalifah Abu Bakar, ada 5 kegelapan yang akan dan mungkin menimpa manusia. Tetapi juga ada 5 pelita untuk bisa memberikan cahaya menghilangkan kegelapan tersebut. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kegelapan yang pertama, kegelapan pertama itu adalah hubbud dunya atau cinta dunia. Rasulullah SAW bersabda bahwa cinta dunia adalah biang atau sumber dari kesalahan. Hadis riwayat Baihaqi. Manusia yang mencintai dunia, dia akan melegalkan semua cara untuk memenuhi keinginannya, sehingga akan mengalami kegelapan terhadap dirinya. Dia akan mengalami kegelapan untuk mengidentifikasi rambu-rambu yang benar atau salah, rambu-rambu yang baik atau buruk. Semuanya akan tertutup. Karena sedemikian terkondisinya orang itu tercintanya kepada dunia, sehingga dia akan cenderung kepada kesalahan-kesalahan. Kata Abu Bakar, pelita atas kegelapan hubbud dunya itu adalah takwa. Dengan ketakwaan itu manusia akan memiliki furqan. Manusia itu akan memiliki filter. Allah sendiri berfirman dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jadi ketika orang bertakwa, maka Allah akan membekalinya, Allah akan memberikannya furqan, sehingga dia akan bisa membedakan yang benar dan salah, yang baik dan buruk. Kegelapan kecintaan dunia akan terkikis, sehingga dia akan bisa melihat dengan jernih seperti apa dia seharusnya hidup, tujuan apa yang seharusnya dia raih. Kecintaan kepada dunia akan tergantikan dengan kecintaan kepada akhirat. Kemudian Abu Bakar menyampaikan kegelapan yang kedua. Kegelapan yang kedua, kata Khalifah Abu Bakar, adalah dosa. Dosa yang dilakukan oleh manusia itu akan menutup, akan menciptakan kegelapan bagi dirinya. Bahkan dia akan menjadi titik-titik hitam yang mewarnai hati, sehingga hati itu tidak memiliki fungsi untuk menalar, tidak memiliki fungsi untuk mempertimbangkan. Maka kata Abu Bakar, satu-satunya cara pelita yang akan memberikan penerang cahaya atas dosa-dosa manusia adalah taubatan nasuha. Kegelapan kedua adalah dosa, pelitanya adalah taubatan nasuha. Dan ketika seseorang itu sudah taubat, maka Allah pasti, garansinya Allah pasti akan mengabulkan taubatnya. Dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah, bahkan orang-orang yang bertaubat itu disebutkan pertama kali oleh Allah sebagai karakter pertama orang yang berjual beli kepada Allah. Ketika Allah
berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, gitu. Ketika Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman jiwa dan hartanya untuk ditukar dengan surga. Ayat berikutnya itu Allah menyebutkan at-taibunal abidunal hamiduna sa'iquna ar-raqiuna as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Allah menyebutkan pertama kali adalah orang-orang yang bertaubat. Menjadi sangat istimewa orang-orang yang bertaubat ini. Jadi pelita menjadi pelita atas dosa yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, kegelapan yang ketiga kata Abu Bakar, kegelapan ketiga adalah alam kubur. Dan penerangnya adalah, lampu penerangnya adalah berupa bacaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi sidang Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda, siapa yang membaca dengan ikhlas kalimat la ilaha illallah, ia akan masuk surga. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa wujud keikhlasannya itu? Maka Rasulullah menjawab, kalimat tersebut dapat mencegah dari segala sesuatu yang diharamkan Allah kepada kalian. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, lazimkanlah lisan kita dengan membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan ikhlas. Karena niscaya dia akan menjadi penerang kita di alam kubur. Alam kubur itu gelap, gak ada penerangan. Dan setiap kita akan melewati alam kubur. Maka ingat-ingatlah ini, sehingga itu lazim di lisan kita, lazim di hati kita, lazim dalam pemikiran kita untuk melantunkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, yang keempat, kata Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama, menyampaikan kegelapan keempat itu adalah alam akhirat. Alam akhirat itu sangatlah gelap. Maka untuk meneranginya manusia harus memperbanyak amal saleh. Jadi akhirat itu pada hakikatnya gelap. Yang menerangi kita adalah amal saleh kita. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Bayyinah, orang-orang yang beramal saleh adalah sebaik-baik makhluk dan balasan baginya adalah surga. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, ketika berbuat baik, maka hendaknya sebanyak-banyaknya. Dan momentum Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 adalah momentum yang luar biasa. Bagaimana itu adalah waktu-waktu istimewa di mana amal salih itu dilipat gandakan, di mana pahala itu dicurahkan, di mana hari-hari ini disebutkan hari-hari terbaik. Bahkan ketika Rasul ditanya apakah lebih baik kebaikan amal soleh di 10 hari Dzulhijjah itu dibandingkan jihad fisabilillah, maka Rasulullah menjawab iya, kecuali orang yang berjihad membawa harta dan nyawanya dan tidak kembali, kecuali orang syuhada gitu ya. Jadi amal ibadah di tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah
itu sangat istimewa. Apapun itu, infak, tilawah Quran, zikir, tahlil, puasa sunnah, apapun tidak disebutkan secara definitif bentuk amalnya. Yang penting amal saleh. Maka perbanyaklah amal saleh di tanggal 1 sampai dengan 10 Dzulhijjah. Karena pahalanya tidak terbayangkan. Dan yang kelima, kata Abu Bakar As-Siddiq, kegelapan yang kelima itu adalah sirat, yaitu jembatan penyeberangan yang dibangun, diciptakan oleh Allah di atas neraka. Itu kegelapan yang kelima. Apa yang kemudian menjadi pelitanya? Kata Abu Bakar As-Siddiq, penerangnya, pelitanya adalah yakin, yaitu meyakini yang dengan cara membenarkan dengan sepenuh hati segala hal yang gaib yang datang dari Allah, termasuk kehidupan setelah mati. Dengan keyakinan itu kita akan lebih aktif mempersiapkan bekal sebanyak mungkin menuju alam akhirat. Yakin, iman. Jadi pelita atas sirat as-sirat, jembatan yang diciptakan Allah di atas neraka itu, untuk bisa jadi pelita adalah keimanan, keyakinan yang kemudian membentuk diri kita untuk memperbanyak bekal. Bisa dibayangkan jembatan itu yang gelap jika kita tidak memiliki bekal. Kita nggak yakin itu ada. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, bisa jadi kita mengabaikan bahwa itu kan hanya cerita, sesuatu yang diceritakan para khatib, para dai, para mubaligh. Belum tentu, mungkin ya cara berpikir liarnya, nanti kan belum tentu terjadi. Kalau terjadi, kita nggak akan bisa kembali lagi. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita berbekal dengan bekal terbaik. Kita ingat-ingat bahwa ada 5 kegelapan dan ada pelitanya, dan kita hendaknya bisa memahami ini. Kegelapan yang pertama adalah hubud dunya. Pelitanya itu adalah pelitanya adalah takwa. Yang kedua adalah kegelapan, yang kedua adalah dosa. Pelitanya adalah taubatan nasuha. Kegelapan ketiga adalah alam kubur, dan pelitanya adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kegelapan keempat adalah akhirat, maka penerangnya adalah amal saleh. Dan kegelapan yang kelima adalah sirat, dan penerangnya adalah iman atau yakin.